Assalamualaikum dan selamat bergabung kembali. Karena udah sama Bunda Eca, mudah-mudahan yang lain cepat nyusul. Terakhir kali kita bicaranya apa? Oh ya, eh, untuk masdar dan zorf ada yang sama bentuknya ya. Jadi ketika kita bilang maulid, artinya bisa eh, kelahiran, artinya juga bisa tempat lahir, artinya juga bisa waktu lahir. Hmm. Jadi kalau kita bilang maulid, eh, mauliduka, kelahiranmu. Tapi Hana juga bisa bilang tanggal 9 Maret itu maulidnya siapa, misalnya maulidnya Bunda Eca. Bisa, karena maulid juga bisa diartikan sebagai waktu lahir. Tanggal 9 Maret 1900 sekian. Nah, itu maulidnya Bunda Eca. Kita bisa bilang seperti itu. Atau eh, oh itu Bandung itu maulidnya Bunda Eca, bisa juga. Artinya tempat lahirnya Bunda Eca Bandung. Nah, jadi maulid artinya bisa tiga seperti itu ya. Ya. Tapi kalau di sini milad ya Kak, selamat milad Milad, gitu. Milad dari mana Kak? milad. Coba kita lihat di sini. Berdasarkan mi-nya itu alat Ya ya. benar Bunda. Di sini ada juga istilah milad ya. Iya Mm-mm. makanya Id milad, selamat apa tuh namanya lahir. Maksudnya happy birthday itu orang ngomongnya sekarang Id milad. Oh, Id milad. Padahal maksudnya maulud kan, selamat Hmm. eh selamat Maulid. selamat dilahirkan. Itu Oh, ini milad. 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 Mil, milad. Mawalid. Pluralnya mawalid. Birth. Oh, kelahiran, waktu lahir. Ya, iya sama, berarti ini kata lain dari maulid tadi. Artinya sama kelahiran, waktu lahir. Hmm. Milad, panjang ya. Mhm. Milad. Milad. Oke. Oke. Nah, Oke, itu Mas. kata maulid tadi. Saya mute ternyata. Kak, berarti akar katanya sama kalau gini atau gimana, Kak? Milad. Oh, iya. Ah, mawalid tadi kan? Walada ya kan? Iya. Wow, lam, dal. Ya, wow, lam, dal. Jadi ada pola tertentu begitu. Kalau mau ngikuti akar kata aslinya kan miulad jadinya. Nggak enak. Jadi hilang. Milad diganti sama sepupunya kasroh, yaitu ya. Milad. Makanya dapat milad gitu. Oke lah, ini apa namanya? Advance solve ya. Mana ini menunjukkan ini karena yaitu tadi ada cerita lucu yang benar-benar membuat Hana menyadari meskipun basic banget, tapi apa namanya, senang banget. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk belajar dan tahu ini. Seperti itu, lebih mengapresiasi apalagi penggunaannya di dalam Al-Quran gitu ya. Pengalaman pengalaman pribadi. Oke, nah itu dia walada yalidu wiladatan wa maulidan bahwa walidun
wulida yuladu wiladatan wa maulidan fahuwa mauludun al-amru min hulid wa nahyu anhu latalid wa warfu minhu mauladun maulidun wa mauladatun. Itu dia shortnya. Sekarang kita membicarakan lam yalid. Walam yulad. Walam yulad, ya kan? Nah, artinya dalam bahasa Indonesia itu Tidak dia melahirkan tidak beranak dan dan tidak diperanakkan. Artinya apa? Dia tidak melahirkan dan tidak tidak dilahirkan. juga Melahirkan. dan tidak melahirkan. Tidak 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 dilahirkan. dilahirkan, Kak. Ya, tidak dilahirkan. Nah, dia tidak punya anak. Tidak punya anak dan tidak dilahirkan. Tidak diperanakkan. Ya, tidak diperanakkan artinya tidak dilahirkan, ya kan? Tidak beranak artinya tidak punya anak, tidak dilahirkan. Itu dalam bahasa Indonesia seperti ini. Tapi kita mempelajari bahasa Arab itu ada untuk fi'il itu ada waktu waktu tertentu gitu ya. Rentang waktunya itu udah nempel di fi'il itu kayak fi'il madhi untuk masa lampau, kegiatan kejadian-kejadian masa lampau, mudhari kejadian-kejadian masa sekarang, seperti itu. Nah, kalau kita lihat shortnya yalid yulad itu adalah mudhari, artinya saat ini. Tapi lam artinya tidak, lam artinya tidak. Dan yang spesial dari lam kemarin seperti Hana katakan, dia menjadikan fi'il mudhari memberikan makna masa lampau bahkan kepada fi'il mudhari, seperti itu. Lam. Nah, jadi meskipun kita lihat di sini mudhari, kita berpikir yang ada di kepala kita yaitu madhi, masa lampau. Nah, di masa lampau dia tidak beranak dan dia juga tidak diperanakkan. Kenapa menggunakan masa lampau? Kenapa tidak masa sekarang? Maksudnya kan Allah Subhanahu Wa Taala bisa bilang la yalid. Nah, ini tidak masa lampau, ini masa sekarang. Wala yulad. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan menggunakan la, tapi menggunakan lam yang menjadikan dia masa lampau, madhi. Kalau yang familiar bahasa Inggris itu past tense. Kenapa? Ya, tunggu dulu penjelasannya, nanti salah sih bahasa Inggris. Diartikan sama-sama. D berapa itu tadi? D3. D4. Ini dia. Artikan sama-sama ya. Yalid. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan madhi? Artinya karena lam tadi ya, dan bukan mudhari atau present tense. Bukannya la yalid wala yulad, tapi lam yalid walam yulad. Menjadikan itu madhi past tense. Kenapa? Karena ya Allah udah ada. Jadi nggak ada yang bakalan bingung tentang keberadaan Allah.
maksudnya mungkin kapan kapan Allah Subhanahu wa taala itu mulai ada gitu ya. Mungkin maksudnya nggak akan ada yang bingung. Itu Allah sudah ada dari sononya dari dulu gitu. Makanya pakai lam menjadikan masa lampau. Dan jika Allah Subhanahu wa taala aktif maksudnya masih gitu ya, punya anak, tidak akan ada yang percaya. Allah mempunyai anak masa sekarang gitu. Pakai mudhari kan? Masa sekarang Allah punya anak kalau saya bilang begitu. Ada yang percaya? Gak ada gitu. Orang-orang percaya bahwa Yesus Nabi Isa ya adalah anaknya Tuhan. Itu kan udah terjadi dari dulu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bilang tidak lam yalid. Tuh, bantahan kepada ini ya, perkataan orang-orang yang bilang Nabi Isa adalah anaknya Tuhan. Itu kan dulu. Nah, makanya lam yalid. Dia tidak beranak, tidak menggunakan didn't gitu ya. Bahasa Inggris lebih mudah eh, untuk menjawab membantah yang terjadi di masa lalu itu. Apa namanya? Perkataan mereka di masa lalu. Dan kemudian mereka berkata apa ini? Bahwa Nabi Isa adalah Tuhan dan dia akan dilahirkan sama Maryam. Nah, perkataan-perkataan seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini kan terjadi juga di masa lampau. Makanya lam yulad, walam yulad. Karena Tuhan tidak apa ini, tidak diperanakan ya, tidak ada orang tuanya, ya tidak diperanakan bahasa Indonesianya. Saat sekarang dan juga di masa lampau. Jadi penggunaan masa lampau itu lebih masuk akal daripada masa sekarang, penggunaan masa sekarang. Karena dia apa ini negate the false belief artinya apa? Dia menolak ya keyakinan yang salah tentang definisi Nabi Isa. Itu kan kebohongan itu kan terjadi di masa lampau gitu loh maksudnya. Cuci-cuci otak bahwa Yesus itu Tuhan, dia punya anak dan dan Yesus kan dilahirkan sama Maryam. Itu kan semua terjadi di masa lampau. Nah, untuk bilang bukan, tidak itu salah gitu loh. Apa itu? Nah, maka digunakanlah lam merujuk kepada masa lampau, merujuk kepada perkataan-perkataan mereka di masa lampau, membantah perkataan-perkataan mereka di masa lampau itu. Mixing apa? Mencampurkan lam dan mudhari. Mudhari kan masa sekarang. Meskipun itu terjadi di masa lampau, ya tapi sekarang juga kan masih ada yang percaya yang begitu. Hmm. Makanya daripada menggunakan langsung versi walada gitu, Allah menggunakan present tense mudhari tapi menggunakan lam untuk memberikan arti masa lampau juga. Jadi ini bekerja untuk dua ruang waktu seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, jadi dia eh, tidak menggunakan la walada ya Kak ya. Hmm. Ya, tidak menggunakan la yalidu. La Hmm. yalidu. Atau la dan wala yuladu tidak menggunakan itu tapi menggunakan lam. Kalau la wa yalidu itu kan tidak ada arti masa lampaunya. Hmm. Tidak ada Ya. arti masa lampaunya. Nah, kalau lam dia memberikan arti masa lampau karena
itu kebohongan-kebohongan itu kan terjadinya di masa lampau dan Allah ingin membantah itu. Jadi masa Oh, lampau, X masa lampau, kali masa lampau, lawan masa lampau. Nah, kemudian sisi yang kedua, kenapa tidak menggunakan madi langsung? Kenapa tidak la walada gitu tadi? ya. Hmm. Karena ya meskipun kebohongan itu terjadi di masa lampau, dan sekarang juga Oh, karena itu. masih ada yang percaya. Jadi penggunaan mudori dan penggunaan lam yang memberikan eh, efek masa lampau, nah itu membuat ini bekerja di dua ruang waktu Iya. gitu loh. Masya Allah, ya Allah. Luar biasa. Keren ya Iya. Bunda. Ya Allah, ya Mm, Allah. Saya tadi Alhamdulillah kita. mikirnya kenapa nggak la walada kan juga udah mati gitu kan. Tapi ternyata Mm, karena ya. sekarang masih ada orang percaya seperti itu yang salah. Mm, Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Nah ini ada tambahan nih. Karena kita membicarakan tadi Maulid, Maulid Nabi ya kan, Maulud Nabi, Ah, yaitu umum banget di bahasa-bahasa mana-mana juga ya kan, eh meng, apa bukan mengadopsi apa sih, ambil-ambil kata dari satu bahasa tertentu dan menjadikan kosakata bahasa kita sendiri. oh iya banyak Kak. Banyak banyak terjadi. Sama Hmm, dengan Maulid. Nah, Maulud itu dalam bahasa Arab artinya apa? Anak tadi kan. iya, Maulud diadopsi kan dari bahasa Arab dan kita Iya. malah berikan arti sendiri ke kata tersebut. Udah ngambil kata mereka, kita kasih lagi arti sendiri. Kan gitu. Nah, tapi itu lumrah ya terjadi di bahasa-bahasa mana-mana aja juga gitu. Dan bahasa Kata Indonesia, serapan Kak istilahnya. iya, ya kata serapan seperti itu. Kadang artinya tetap sama ya kan, kayak maklum ya yang diketahui gitu ya kan. Apalagi tuh banyak ya banyak kursi kan, kursi dari bahasa Arab tuh. Siun. Kursiun jadi kursi ya udah sama-sama artinya kalau orang Arab bilang kursiun sama versus orang Indonesia bilang kursi, dua-duanya ngerti itu barangnya sama. Pasti nunjuk barang yang sama, ya kan? Nah, Hmm. kadang itu seperti itu. Kadang dia ambil bahasanya satu kata dia kasih arti sendiri. Seperti kasus mulut tadi terjadi. Nah, Ustadz kasih beberapa contoh kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Tapi ya itu keren juga lah untuk ini aja, lucu-lucuan aja. Jadi eh, bahasa Arabnya jari itu banan, ya kan? Seperti bisa teman-teman lihat di sini. Banan itu artinya jari, lewat. Eh, nih, bahasa Inggrisnya pisang tuh banana, karena banana kelihatan seperti Bikin bunch kumpulan of pager. jari-jari Iya, iya. itu dari bahasa Arab. Hmm. Kemarin eh, kita membahas ini ya, mata yamutu, ingat? Kan ada Iya. Kulwono Ahad pelajaran. Gimana? Oke. Nah ini, Kapten Kapten Laut Amir kan pemimpin Laut Al-Bahar. Jadi Hmm. Kapten Laut, Mudaf Ilaih, Amirul Bahri. Dalam bahasa Inggris, Kapten Laut Admiral. Dari Amirul Bahar Admiral. Oh, Ya. atau Kemudian iya. ini eh, kita kemarin start ini ya mata ya mutu. Iya, Ingat iya, mautan bahwa maitun mata artinya apa? meninggal. Ya, siapa meninggal?
Dia laki-laki sudah Ya, meninggal. iya. Dia meninggal. Tapi dalam kepala kita udah tahu ya laki-laki dan pada waktu itu. Nah, dulu banget teman-teman belajar uh, pelaku luar. Kalau ini kan pelaku dalam, huanya di dalam sini ya kan. Mm. Nah, kalau pelaku luar dia harus rofa dan datang setelah fiil. Nah, ini review lagi ya kan. As-sauru rofa setelah fiil berarti dia adalah pelaku luar. Kalau pelaku luar menggantikan pelaku dalam. As-saur artinya dalam bahasa Indonesia itu eh, banteng. Jadi mata saur bukan lagi dia meninggal, tapi siapa yang meninggal? Banteng. Kalau banteng itu mati ya. Mata saur artinya apa? Banteng mati. Makanya kita punya Matador. matador. Mata saur, mata saur, mata sor, matador. Matador. Seperti itu. Nah, gitu. Inilah bagaimana culture itu apa tradisi ya, merubah perubahan tradisi berakibat kepada Ya, ya. bahasa seperti itu, seperti itu. Nah, ya ini untuk seru-seruan aja. Lam yalid walam yulad tadi kita sambung lagi. Walam yakun. Nah, ini sama. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Uh, Sebelum kita bicarakan yakun, kita bicarakan kufuwan ahadun. Nah, kira-kira maksud sifat bukan? Fuan itu rofa. Udah, Ahad. kufuwan rofa. Pinter. Kufuwan Ahadun. rofa ya. Sorry. Nasab. Iya. Ini. Ahadun. Ahadunnya yang rofa. Maksud sifat bukan. Itu kan Bukan. sama-sama, meskipun sama-sama ini umum, kan sama-sama nggak ada al, bisa mausuf sifat? Harus sama kan Kak semuanya Yes, harus proporsinya. sama semua. Pinter. Jadi ini bukan mausuf sifat. Iya. Meskipun kelihatannya mausuf sifat karena dua-duanya, oh nggak ada al dua-duanya nih. Lihat dulu statusnya. Terus apa dong? Nanti. Lahu, apa ini lahu? Gampang. Itu ini apa namanya? Ntar dulu. Aduh. Lah. Pasar Tanah Abang. No. Ntar dulu Kak. Bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bukan. Ntar dulu. Ini dia kan belakangnya eh, terlampir. Nah, Domir. Gomber terlampir. aha. Jadi Lah ini apa? bacakanlah waw min fi'an lamnya. Iya, apa itu? Ya kan? Apa sih namanya istilahnya? Aduh. Jar. Harf jar, harf Jar jar. majrur. Iya, ini jar wa majrur. Pinter. Kalau majrur kan harusnya i. Kok ini hu, u? Huhi kan Kak? Kenapa bukan hi? Kenapa hu? Kan harusnya majrur. Hmm, ah, kenapa bukan lahi? Kok lahu? Hmm. Ada yang bisa Hmm, jawab? enggak. Domir terlampir tidak fleksibel. Ya, domir terlampir bisa jar kan? Domir terlampir bisa jar, bisa Iya. nasab. Heeh. Bisa nasab, Mm-mm, bisa jar. Jadi Itu kan ya Kak domir jawabannya ya?
Iya, domir itu kan bandel, tidak mengikuti peraturan. Oh, iya, iya, iya. Meskipun dia tidak berarti rofa kalau dia domir. Lahi nggak ada ya. Iya, lahi nggak ada. Nggak suka orang Arab bilang lahi. Kelahi Lah, nanti. Ya, nah itu dia. Yakun, ini sering banget keluar di dalam Al-Quran. Sebenarnya, ayo kita bahas. Ehm, lam yakun. Lagi-lagi apa ini? Mudhari versi? tipis, tipis, super tipis. Kenapa? Karena sukun. Karena, iya, kenapa dia Karena tipis? lam, karena lam Karena yang lam. menjadikan. Kalau Hana hilangkan lamnya, tidak ada alasan untuk jadi super tipis, dia kembali jadi normal. Nah, kata yakun, kalau dia normal, sebenarnya begini. Yakunu. Nah, karena dia tadi super tipis, nunnya harus sukun. Orang Arab nggak suka lihat sukun berduaan seperti ini, kayak mata zombie, katanya serem. Makanya yang lemah harus ngalah. Apa tadi kita punya yakun. Nah, kalau kita kembalikan normal, kita kembalikanlah wawunya lagi. Yakunu. Seperti itu. Eh, ini fi'il mudhari. Fi'il madinya ini. Kawana. Kan. Ya, harusnya kawana, benar. Harusnya kawana. Ya. Ya. Tapi kalau kita punya huruf lemah, huruf vokal di tengah-tengah, Hilang. dihilangkan, diganti dengan sepupu ini tadi ya, fathah. Kana yakunu. Hmm. Banyak di dalam Oh, dari Al-Quran. kana di kawana itu ya Kak ya. Ya, kana yakunu, yakunu banyak. Seperti itu. Oh, setiap minggu. Nah, Artinya apa Kak? Kana yakunu artinya adalah ya. ya Nah, adalah adalah tapi masa apa ya? lampau. Kalau dalam bahasa Inggris itu was. Was. Nah, dalam bahasa Indonesia tetap adalah, tapi dalam bahasa Arab itu adalah yang past tense, madinya gitu loh. Mm-mm. Hmm, seperti itu. Ini ya begitu aja lah. Pokoknya sekarang iya. Ini nanti teman-teman tanya lagi kalau Hana bilang adalah masa lampau, teman-teman tanya gimana mudoriknya. Penjelasannya ini Bandel, advance. No, bandel, pokoknya bandel. Aduh, iya, maaf ya Kak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cukup atau teman-teman tahu Oke. udah tahu ya. Ini artinya adalah, tapi ada sensasi-sensasi masa lampaunya begitu. Digunakan versi masa lampau. Begitu Tapi baru aja. tahu ternyata itu dari kawana itu Kak. Mm-mm. Iya, ini sering banget versi-versi lainnya kan. Yakunu, yakun tadi takun banyak banyak banget di dalam Al-Quran ini. Nah, Yakunu. seperti itu surat Al-Ikhlas. Yakunullah. Ya kan? Source-nya banyak yang advance, Ini meskipun ya. ayatnya pendek, suratnya juga pendek Oh. seperti ini. Hmm. Mbak Ferry pasti gemes nih pengen jawab. Tahu aja. Iya kan? Aduh, Pengen jawab gimana? enggak kok. Bercanda Mbak. Ini tadi Jawaban yakunu murid tadi. tadi. Ya wes nggak usah lah nanti kita malah kan Ya, ya kita panjang. stop 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 di situ. dulu. Insya Allah Biar nggak kedepannya bisa pusing. dibahas lebih dalam.
Hmm, oke. Um, Surat Al-Munafiqun apa ngapain lagi kita nggak ada lagi sebenarnya hafalan ininya bagusin sendiri ya dimantapkan sendiri hafalan keluarga-keluarganya. Eh, Caranya ya gitu tadi jangan jangan pasang target terlalu banyak lah. eh Teman-teman baca Al-Quran misalnya gitu kan setiap kapan setiap subuh setiap apa pilih salah satu kata Al-Waqiah pilih salah satu kata misalnya kayak di surat Ali Imran teman-teman lagi baca ayat-ayat pertama. eh, Random aja. eh Kadzabu. Oh iya ini kadzabu. Nah, identifikasi satu kata. Identifikasi satu kata. Tapi kemarin kan Hana minta ini ya, hafalkan surat Al-Munafikun. Nah, fokusnya ke surat Al-Munafikun aja deh. Fokusnya ke surat Al-Munafikun. Mulai dilihat-lihat kata-katanya. Ya, yang nggak tahu kayak gini kan jaa itu kola. Wah, ini masih advance lewatin. Kayak kita tahu oh ini kah domir terlampir. Al-munafiquna. Nah, ini kita bisa identifikasi. Ini isem. Isem apa? Nah, karena diawali dengan mu, isem fa'il. Isem fa'il dari keluarga apa? Setelah tahu keluarganya, lakukanlah sorf, soldirnya. Udah satu kata. Besok satu kata lagi. Besok satu kata lagi. Seperti itu. Ya, tapi yang mudah-mudah seperti ka, seperti ini. Kita bisa bilang, oh ini domir, berarti isem. Oh ini ada al, berarti isem. Ini inna, harf nasab. Ini ka, domir terlampir lagi. Eh, wow, ini wow bukan wow huruf jar, karena kata selanjutnya bukan jar. Ini wow lain yang belum kita pelajari. Ya'lamu ini fi'il mudhari. Untuk identifikasi-identifikasi secara kasar seperti itu, bolehlah dari beberapa kata. Tapi Kak Hana, ambil. Kak Mhm, Hana, maaf. Tadi mhm, agak putus-putus. Jadi tadi itu prosesnya adalah apa kita mengenali dulu isem atau fiil gitu ya. mhm. Terus kemudian baru kalau apa kalau dia fiil itu kita masuk ke sohirnya gitu ya. Enggak, kalau dia fi'il, tanya lagi kan, fi'il apa? Oh, bentar saya catat dulu, Kak. Hmm. Kita belum pernah nulis eliminasi ya. Iya, belum Kak. Waktu itu cuman apa diomongkan. Oke. Proses eliminasi, maunya ini, ya nggak apa-apa lah, isim atau fi'il. Karena kalau harf kita udah hafal ya, langsung bisa tahu. Kalau isem apa? Kita udah pelajari banyak isem. Isem fa'il, isem maf'ul, isem masdar, isem sifat kita udah tahu kan nazirun, karimun, rahimun, isem sifat nggak salah dulu. Isem zor. Hmm. Kalau fi'il apa? Madi atau mudhari ya, Kak? Mm-mm. Madi, Mudhari. mudah, amar atau nahi, ya kan? Hmm. Kalau fi'il madi atau fi'il mudhari,
Aktif atau pasif? Ya. Oh, ini fi'il madhi. Aktif atau pasif? Oh, ini fi'il mudhari, aktif atau pasif? Ya kan? Kalau fi'il mudhari normal, tipis, atau super tipis. Gitu. Isem atau fi'il, kalau isem apa, kalau fi'il apa, kalau fi'il madhi atau mudhari aktif atau pasif. Ada mudhari sama tipis atau super tipis. Nah, baru dari sini kita bisa tahu, cari, temukan keluarganya. Kan ada pola-polanya. Dari pola tersebut, teman-teman bisa menentukan dia dari keluarga apa. Kalau Mazid Fi itu gampang sekali diidentifikasi ya, karena dia selalu ada tambahan. Jadi ciri tertentu. Gitu. Kayak al-munafiquna. Saya langsung tahu ini adalah isem. Kenapa? Ada alif lam. Ada alif lam. Saya langsung tahu ini adalah fi'il, isem fa'il. Kenapa? Karena mu'i. Dan ini pas isem fa'il dari mazid fi. Mu'i. Karena kalau dari mujarad itu bukan mu'i tapi ngikutin fa'ilun gitu ya kan? Nasirun, fatihun, baribun. Nah, kalau mu'i itu di mazid fi. Sekarang mu'i. Munafiquna. Una dalam isem berarti dia jamak. Versi tunggalnya munafiqun. Munafiqun versi tunggalnya. Nah, munafiqun ada tambahan panjang. Keluarga apa kira-kira? Yang ada tambahan panjangnya. Jahada. Jahada. Ya sudah. Coba jahada yujahidu nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan fahuwa Munafikun. dapat langsung. Dapat langsung. Hmm. Nashhadu. Munafikun. Nashhadu tipis tidak ada al tapi eh, tidak ada yang menjadikan depannya bukan ini apa namanya? Eh, bukan jar, Lupa. maka dia